Hari ini saya rindu membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dengan satu tema Encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 sampai 12, lalu ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di situ. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Katakan amin Bapak Ibu. Kita membaca satu kisah seorang bernama Yakub. Nah, Yakub ini pernah melakukan suatu kesalahan yang besar sehingga ia melarikan diri. Kalau kita pernah membaca, Yakub ini menipu ayahnya. Ya, dia mengambil hak kesulungan yang seharusnya diberikan kepada Esau, tetapi Yakub menipu ayahnya. Dan setelah itu dia melarikan diri, dan di tempat pelariannya itu Tuhan menyatakan kasih karunia kepadanya. Ia mendapatkan mimpi ada sebuah tangga yang turun dari sorga. Nah saudara, Tuhan sering menyatakan perwujudan dirinya sehingga kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Anda ingat cerita bagaimana Paulus yang dulunya Saulus juga ketika dia berjalan ke kota Damsyik, ya, Saulus ini dulu penganiaya jemaat, penganiaya pengikut Kristus, tetapi dia dijumpai oleh Tuhan. Dan orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya tidak pernah menjadi sama lagi. Saya mendengar sebuah kesaksian. Ada seorang wanita penyanyi kondang, ya. Dulu dia Muslim dan pada waktu dia datang ke Mekah untuk naik haji, apa yang terjadi ketika dia mengelilingi Ka'bah itu? Dia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Berangkat haji, pulang jadi pengikut Yesus. Ya, saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan. Karena itu pagi hari ini saya merasakan kerinduan Tuhan, ya, bahwa kita harus alami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin ada orang ke gereja hanya ketemu pendeta, ketemu teman, tapi dia tidak alami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah berubah. Tapi ketika seseorang alami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan menjamah dan hidup kita akan diubahkan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan terjadi di tempat yang tidak kita sukai. Ya, sama seperti Yakub, ia sampai di suatu tempat bermalam di situ. Dalam pelarian, dalam kondisi dia dikejar-kejar, tempat yang ia tidak sukai, bahkan di tempat itu dia tidur dengan batu sebagai alas kepalanya. Saudara,
Yakub di tempat pelariannya, dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Musa, dia alami perjumpaan dengan Tuhan di semak yang menyala di padang gurun. Saulus tadi di pintu gerbang Damsyik. Yunus alami perjumpaan dengan Tuhan di perut ikan. Ya. Ketika Tuhan menetapkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus menolak itu. Sampai akhirnya atas seizin Tuhan, Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Saya percaya bukan dimakan ya, tapi ditelan. Kalau dimakan ya udah hancur, ya. Ditelan, bahasa Jermannya dielek, saudaraku ya. Tapi puji Tuhan, dalam perut ikan, di tempat yang tidak disukai oleh Yunus, dia alami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya Yunus bertobat. Bersyukur Yunus bertobat, karena itu dia keluarnya dari pintu atas. Kalau Yunus gak bertobat, gak tahu dia keluarnya dari mana, saudaraku. Ya, saudara, dari contoh-contoh ini Tuhan ingin menuntun kita. Ya, ayo buka hati, selalu rindukan pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan. Kalau seseorang gak siap untuk diajar oleh Tuhan, maka dia akan dihajar oleh Tuhan, saudara. Tuhan itu mengasihi kita. Seperti apa yang saya sampaikan tadi malam, kadang orang punya konsep tentang kasih Bapa itu keliru. Kasih Bapa itu hanya menuruti keinginanku, ngasih yang aku sukai. Tapi di dalam kasih Bapa itu ada pelajaran, ada didikan yang Tuhan berikan. Ada orang yang sebenarnya mau dibentuk oleh Tuhan, tapi karena dia mengeraskan hati, akhirnya proses demi proses itu datang dalam kehidupannya. Memang setiap orang akan mengalami didikan Tuhan, saudaraku. Ada orang yang ketemu Tuhan di ranjang rumah sakit. Ada orang yang ketemu Tuhan ketika dia harus berada di balik jeruji penjara. Saudara, ada seseorang, ya, dia mengalami kenyataan suaminya ini lakukan satu kejahatan dan ditangkap polisi. Ya. Tapi lewat peristiwa itu, saya nggak tahu kondisi suaminya, karena yang datang kepada kami itu istrinya. Dia konseling, dia cerita, nangis-nangis, dan dalam kondisi seperti itu kami pun layani, kami doakan, dan singkat cerita dia dijamah Tuhan, saudaraku. Ya, si istri ini yang tadinya, perhatikan, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia cerita kalau ibadah juga hanya rutinitas, kadang-kadang, tapi semenjak peristiwa itu, dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika didoakan, dia mengalami baptisan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Beberapa hari setelah dia didoakan itu, waktu setelah didoakan ditanya, bagaimana? Plong enggak? Wah, plong sekali Pak, plong sekali Bu. Dan dia bersuka cita karena Tuhan. Semua terjadi ketika dia mengalami masalah. Dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak berhenti di sana. Saya ingat, ya, waktu itu dia berkata, Pak, Bu, boleh enggak saya kumpulkan kakak-kakak dan adikku, ibuku. Ya, meskipun saudara-saudaranya dari luar pulau, ada yang dari luar kota, dikumpulkan, saudara. Datang, kumpul. Ya, jadi waktu itu saya seperti melayani acara HMC. Kumpul semua, dilayani semua, dikonseling semua. Saudara lihat, orang yang tadinya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dalam waktu singkat ketika dia alami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Ya, hidupnya diubahkan. Masalah adalah kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dan bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kalau kita mengizinkan, ya, Tuhan berbicara, kalau kita mengizinkan dia berbicara, maka dia akan menemui kita bahkan di tempat yang tidak kita sukai. Coba renungkan sejenak, kapan Tuhan itu terasa paling dekat?
Ketika saudara berhasil, ketika saudara sukses, apa justru ketika Anda ada dalam pergumulan, bahkan dalam lembah kekelaman? Di mana Tuhan terasa dekat? Waktu senang apa waktu susah? Waktu berhasil apa waktu terpuruk? Waktu di puncak kesuksesan apa justru ketika dalam lembah kekelaman? Ya. Daniel, dia alami perjumpaan dengan Tuhan, dia melihat pertolongan Tuhan bukan ketika dia ada di istana raja. Tapi Daniel, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di gua singa. Singa tiba-tiba gak doyan dagingnya Daniel, saudaraku. Ya, tiba-tiba menjadi singa yang jinak seperti Louis. Ya, Anda bisa bayangkan waktu itu Daniel nggak jadi dimakan singa, tapi singa jadinya dielus-elus sama Daniel, saudara. Padahal singa itu ya binatang buas. Belum lama di Bangkok ada seorang penjaga taman safari. Di area singa dia keluar dari mobil. Ya dia sudah terlatih, sudah dikenal oleh singa-singa itu. Tapi singa namanya binatang liar ya, binatang buas gak peduli, saudara. Diterkam, dan setelah diterkam 5 singa lainnya datang dikeroyok mati, saudara. Tapi Daniel, dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, di mana mereka alami perjumpaan dengan Tuhan? Ketika mereka ada di bawah ancaman karena tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka dibuang ke dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, panaskan 7 kali lipat untuk orang-orang ini. Algojo yang bawa mereka aja mati terbakar, saudaraku. Tetapi Alkitab bersaksi bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mati. Mereka tetap berjalan-jalan di tengah perapian. Bayangkan, saudaraku, suhu perapian itu di atas 100 derajat, saudara. Di Semarang aja sumuknya kayak gini, apalagi di dapur perapian. Mereka bisa jalan-jalan, saudara. Bahkan 4 orang yang nampak, wajahnya seperti anak dewa. Dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus. Kristofani, penampakan dari Tuhan yang datang untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daud, dia pun alami perjumpaan dengan Tuhan, minta G. Dia alami perjumpaan dengan Tuhan, bukan ketika dia dalam keadaan yang baik-baik. Dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ini ada lagunya ya, saudaraku ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan
hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah, kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia adalah gembala kita yang baik. Bagaimana Daud memanggil nama Allahnya ketika dia sedang ada dalam kelimpahan, ketika dia berkata dia ada di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Daud menyebut istilah, mengundang Allahnya dengan kata ganti ketiga, yaitu Ia. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tapi perhatikan pada ayat yang keempat, ketika dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud berkata apa? Sebab Engkau besertaku. Diganti engkau, kata ganti orang kedua. Lebih dekat mana panggilan Ia dengan engkau, saudara? Ya, engkau. Seringkali Tuhan menyatakan diri kepada saudara dan saya ketika kita ada di tempat yang tidak kita sukai, di lembah kekelaman. Ketika terpuruk, orang tidak menganggap kita. Saudara, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan di saat tidak ada lagi yang kita andalkan. Ayat 20-21 ini cerita Yakub, ya. Bagaimana dalam pelarian itu dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau Anda ikuti cerita kisah Yakub ini adalah seorang yang mengandalkan mamahnya, mengandalkan ibunya. Ya. Karena itu saya selalu nasihati, kalau saya lihat ada orang yang sama anak itu ya sayang tapi rada kebablasan gitu ya. Apa-apa disiapin, apa-apa diurusin, ya. Lalu saya bilang nanti anakmu gak dewasa. Suatu saat ketika dia harus keluar dari rumah, dia gak siap untuk menghadapi dunia ini, ya. Karena ada orang tua itu apa-apa ditungguin. Sampai ada yang anaknya kuliah ditungguin. Ya. Padahal ya anak di luar kota ya kos ya gak apa-apa kan, dewasa kan. Ini dulu Otniel ini SMA ya. Umur 14 tahun. Umur 14 tahun sudah keluar dari rumah. Bukan diusir papinya, tapi dia menuntut ilmu di Salatiga. Papi maminya ya berat hati, sedih. Waktu mau ninggalin gak tega, tapi ya sudahlah, percaya sama Tuhan. Saya pikir dia pun juga ditinggal papi maminya, tapi waktu itu dia gak merasa kehilangan papi maminya. Ya sempat awalnya, kapan itu ya sempat nangis gitu. Suatu kali papinya ada acara di Salatiga, di sidang majelis daerah. Podo-podo di Salatiga tak nengokin dia. Datang ke kosnya. Mungkin dia lagi sibuk atau apa, pas saya mau pulang, papi ngapain sih kesini? Malah ditengokin, malah dibilangin, papi ngapain sih kesini? Tapi belajar jadi dewasa. Ya, saya selalu ingatkan, orang tua tuh sayang anak tapi gak boleh berlebihan. Ada bagian yang biar anak kita itu berjuang. Biar yang anak kita itu belajar tentang kehidupan ini. Ya, belajar. Nah saudara, ibunya Yakub ini pilih kasih, lebih sayang Yakub, karena itu dia
kalau ayahnya kan lebih sayang Esau, karena itu ibunya ini atur strategi gimana caranya untuk ngajari Yakub mencuri hak kesulungan dari Esau. Ya, kamu pakai bajunya Esau, dikasih bau-bau padang gitu supaya bapaknya kan buta, supaya bapaknya ini tertipu. Bapaknya ini ya aneh, baunya bau Esau, tapi kok suaranya suara Yakub gitu kan. Tapi akhirnya diberikanlah hak kesulungan itu. Ya, dan ketika ketahuan mau dibunuh oleh Esau, Yakub lari. Di tempat pelarian itu nggak ada ibunya. Saat tidak ada lagi yang diandalkan, Tuhan menjumpai Yakub. Dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama, ayat ini berkata demikian, baca sama-sama dengan suara keras, 2-3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Uzia Raja Israel memerintah selama 52 tahun. Ya. Selama ia memerintah, musuh termasuk orang-orang Asyur tidak berani untuk menyerang Israel. Tapi ketika Uzia mati, yang diandalkan oleh Israel sudah tidak ada. Israel mulai takut terhadap musuh. Karena itu Yesaya berkata, aku melihat Tuhan. Di tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Saudaraku, pada waktu orang yang kita andalkan, orang besar kita, ya, sponsor kita mungkin, selama ini orang yang kita berharap kepadanya sudah tidak dapat lagi menolong. Pada waktu itulah Tuhan akan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin ayat ini berlaku bagi kita. Bagi orang-orang yang pernah mengalami masalah. Ketika dia alami perusahaannya bangkrut, ya, sama seperti kesaksian saya semalam, bagaimana orang yang kaya raya diizinkan Tuhan, uangnya diciak oleh temannya dan dia jatuh terpuruk. Tapi dari situ dia bangkit, dia sungguh-sungguh, dia mulai mengenal Tuhan dan Tuhan pulihkan, dan sekarang keadaannya lebih dari yang dulu. Sampai akhirnya sekarang setiap pagi di perusahaannya, dia memulai dengan persekutuan. Dia katakan, aku gak akan pernah lagi mengulangi kesalahan yang lama. Mungkin bagi orang itu, ayat ini berkata, di tahun usahaku bangkrut, aku melihat Tuhan. Ada orang di tengah-tengah sakit yang parah tidak ada obatnya. Dia pun berkata, di tahun di mana aku sakit parah, aku melihat Tuhan. Mungkin ada yang pacarnya digondol orang, saudara, dikhianati. Ya. Di tahun ketika pacarku digondol orang, aku melihat Tuhan. Tadinya gak lihat Tuhan, bangun tidur, lihatnya siapa? Lihat foto pacarnya. Siang hari ingatnya siapa? Ingat pacarnya. Betul? Yang udah punya pacar? Ya, sore hari mau makan, sampai makan pagi di foto, makan siang di foto, makan malam di foto. Ya, semuanya di foto. Ya. Sampai papinya jadi ikut-ikut. Kalau makan juga tak foto, tak kirim maminya. Padahal makan bareng. Ya. Tapi ada orang yang fokusnya lebih ke yang lain daripada Tuhan. Ya. Pada saat tidak ada lagi yang kita andalkan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Saudara, wanita pendarahan 12 tahun, dia sudah gak punya apa-apa. Dikatakan dia sudah gak punya uang lagi untuk berobat, untuk datang kepada tabib. Pada saat titik tidak ada yang diandalkan, dan dia mendengar Yesus lewat, dia berkata dalam hatinya, itu imannya. Dia berkata gini, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Mungkin ada dari saudara yang hadir saat ini juga,
mengalami masalah yang belum ada jawabannya. Sepertinya tidak ada pertolongan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Mengapa hari ini engkau tidak berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka hidupku akan dipulihkan oleh Tuhan. Dia siap menjamah kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Andalkan Tuhan, ya. Tuhan kita itu paling jago, paling ahli untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil. Ya. Paling jago, paling ahli untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita. Saudara, minta nada A. Ada seorang WL, ya, di kota besar, di kota Bandung. Dia ada seorang WL, bukan di Bandung, ding, nggak tahu di mana itu. Dia tiap kali pimpin pujian, dia itu selalu nyanyi lagu ini. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadi saben dia jadi WL, lagu yang lain dinyanyikan, lagu apapun tetap ada lagu semua baik. Dan suatu saat ada satu keluarga, dia berencana mau adakan satu syukuran kecil-kecilan di rumah dan dia undang WL ini. Bisa enggak bantu kami? Bisa enggak datang? Oh bisa. Datang, ternyata setelah sampai rumah dari orang yang mau syukuran ini ternyata hanya beberapa orang, ya, suami, istri, mertua, anak, dan keluarga dekat hanya dalam hitungan jari lah. Ternyata enggak orang banyak. Dan seperti biasa, saat itu juga dia tetap nyanyikan lagu semua baik. Pokoknya saben WL dia nyanyi lagu itu. Ya, nanti habis ini Tasya kalau WL morning call juga semua baik. Nah, setelah selesai pelayanan, lagi acara santai, sambil ngemil, sambil makan, ngobrol lah sama orang yang ngundang ini. Orang yang ngundang nanya gini, kira-kira kamu lagi berdoa buat apa? Kamu gak pernah kepikiran mau beli rumah atau hal yang lain? Ketika ditanya gitu, iya memang saya ini ada rencana mau beli rumah. Kayak gitu. Lah kok kamu belum beli rumah? Iya, saya tabungannya belum nyampe. Kalau boleh tahu tabunganmu berapa? Aduh, saya malu kalau ditanya. Tapi dia jawab tabungan saya baru 10 juta. Padahal rumah di kota besar itu kan harganya ratusan juta. Terus gak lama tuan rumah ini masuk ke kamar dan keluar membawa selembar cek. Dan dia tulis di sana, dikasih, ini berkat buat kamu. WL ini begitu lihat itu syok. Dia hitung nolnya banyak sekali. Ya, sampai akhirnya dia bilang, saya permisi ke kamar kecil sebentar. Padahal gak pengen kencing, saudara. Di kamar mandi dia mau melototin cek itu bener enggak jumlahnya itu sekian. Dan ternyata memang jumlahnya itu besar, saudara. Dan singkat cerita, akhirnya dia diberkati, dia bisa beli rumah. Dan gak lama kemudian dia datang ke gereja pelayanan udah pakai mobil baru. Ternyata uang yang diberikan untuk beli rumah itu masih sisa. Selama ini dia gak punya mobil, dia bisa beli mobil. Tuhan kita itu luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Saat tidak ada yang kita andalkan, Tuhan menolong kita. Amin, saudaraku. Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Ya. Saat kita masih merasa mampu, merasa bisa, ya enggak. Tuhan belum tolong. Ya. Sama seperti satu cerita ketika ada orang naik kapal dan dia tidak sengaja tercebur ke laut. Orang-orang pada panik, tolong ada orang kecemplung. Dan awak kapal ingat kalau di kapal itu ada juara renang yang ikut. Dicari orang itu, cepat kamu tolong. Juara renang ini cuma ngeliatin dulu dari jauh. Sementara orang yang kecemplung ini sudah berontak, sudah berusaha. Tapi dia masih diam. Orang-orang ribut, kenapa kamu gak cepat nyebur, tolongin dia. Dia masih tetap diam. Begitu orang yang kecemplung laut itu sudah mulai tenang,
sudah mulai kecapean, juara renang ini baru lompat ke laut. Diselamatkanlah dia. Orang penasaran tanya, kenapa kamu gak cepat-cepat tolong dia? Kenapa kamu biarkan dia sampai lemas? Kalau dia waktu itu masih berontak, dia masih gak tenang, aku gak bisa selamatkan dia. Bisa-bisa nanti kami malah tenggelam berdua. Saudara, demikian juga yang Tuhan lakukan. Kalau Anda sudah nyerah, sudah doa sungguh-sungguh, sudah nangis, sudah cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Tapi kalau orang belum nyerah, belum berdoa gini, Tuhan, kalau Tuhan gak tolong saya, gak ada yang bisa tolong saya. Saudara, saya memulai pelayanan di Wonosobo itu dengan doa dan air mata. Ya, 2003 kami masuk Wonosobo. Saya melayani sepenuh waktu. Saya tidak ada side job, tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan yang lain. Dan waktu itu, uang yang saya terima setiap bulan, baik untuk gereja, juga untuk menopang kehidupan kami, tidak lebih dari setengah yang saya terima ketika saya jadi full timer di Purwokerto. Andai kata waktu itu saya dapat PK di Purwokerto 1 juta, setiap bulan kami harus hidup dengan uang yang tidak lebih dari 500.000 dengan 2 anak. Hanya Tuhan yang diandalkan. Mau andalkan siapa? Saya gak mungkin datang ke orang kan, tolong dong, karena keuangan gereja masih segini, tolong pinjemin saya uang dulu. Saru, pendeta kok masa datang ke jemaat? Betul Pak? Ya, meskipun ada ya pendeta yang kayak gitu ya Pak ya. Bersyukur waktu itu saya gak sempat gitu saudara. Ya, doa, minta sama Tuhan. Doa, minta sama Tuhan. Saudara, kalau masih ada yang kau andalkan, engkau belum ketemu sama Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Apapun masalah yang kau alami, yang sedang kau hadapi, kalau engkau berserah, ujung-ujungnya engkau pasti ditolong Tuhan. Amin saudaraku. Dan saat seseorang alami perjumpaan dengan Tuhan, dalam ayat yang ke-16-17, Yakub bangun dari tidurnya berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Saudara, ketika seorang alami perjumpaan dengan Tuhan, ada rasa hormat, ada rasa takut kepada Tuhan. Tentunya takut yang kudus ya, bukan ketakutan ya. Tapi ada takut dan hormat kepada Tuhan. Seperti Yakub, dia gemetar. Aku tidak tahu selama ini, tapi ternyata Tuhan hadir dan dia melihat sebuah tangga dari sorga ke bumi. Sadar bahwa Tuhan hadir dan menyertai. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus, ada rasa takut, ada rasa respek. Saudara, seorang bernama Petrus dalam Lukas 5 ayat 8. Ya, ketika dia sudah mencari ikan dan dia tidak mendapat apa-apa. Dan Yesus berkata, tebarkan sekali lagi jalamu. Padahal yang diperintahkan Yesus itu tidak masuk akal. Ya, cari ikan itu malam, ini siang-siang suruh tebarkan jala lagi. Dan Petrus sampai bilang, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau guru yang memerintahkannya, maka kami akan melakukannya juga. Dan Petrus menebarkan jala itu. Saudara, ketika Petrus menebarkan jala itu, dia mendapatkan sejumlah besar ikan. Dan pada saat itu, Petrus tersungkur di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku adalah orang berdosa.
Bukan berarti Petrus ngusir Tuhan, tapi ada rasa nggak layak. Saudara, Tuhan Yesus waktu itu menghampiri Petrus dan meminjam perahu dari Simon Petrus. Sepertinya kan Petrus itu berjasa ya sama Tuhan ya. Tapi sesungguhnya bukan itu. Karena Tuhan punya rencana bagi Petrus atas kehidupan Petrus. Saudara, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan. Enggak ada yang kita bisa bangga-banggakan selain hanya Tuhan. Selain hanya Tuhan yang menolong kita. Ya. Yang kedua, saudara. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada penerimaan Tuhan apa adanya atas diri kita. Saudara percaya kalau Tuhan itu menerima kita apa adanya? Amin. Allah menerima Yakub meskipun pengertian Yakub itu sangat dangkal. Ayat 16, Yakub tidak mengetahui kalau di tempat ini Tuhan hadir. Aku tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan tetap menerima Yakub. Karena itu pada ayat yang ke-20, Yakub berkata, jika Tuhan menyertai dan melindungi dan memberi roti, pakaian, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dari sini kita juga belajar. Sebenarnya iman sejati itu bukan iman jikalau ya. Kalau Tuhan jawab doaku. Ya. Ini kan Yakub kan gitu. Jika Tuhan menyertai. Orang kalau masih belum dewasa rohani itu gitu. Anak-anak kan gitu ya. Gampang ketawa-ketawa. Tapi sebentar kemudian nangis. Ya. Kalau orang belum dewasa rohani ya gitu. Senang kalau dapat berkat. Tapi nanti ketika terpuruk, ketika ada pergumulan, nangis. Mundur. Mutung. Ya. Iman sejati bukan yang demikian. Bukan jikalau tetapi iman walaupun. Sama seperti yang dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego. Kami tidak akan menyembah patung Tuanku karena Tuhan Allah kami sanggup menyelamatkan kami. Tapi jika Dia tidak menyelamatkan kami, ya, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kami tetap, walaupun Tuhan gak menyelamatkan kami, kami tetap gak akan menyembah patung itu. Saudara sudah sampai level ini belum? Meskipun sampai saat ini Tuhan belum jawab doaku, aku tetap akan setia. Walaupun mujizat belum datang dalam hidupku Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Saudara, di masa-masa yang tidak mudah ini, tidak ada yang bisa kita andalkan selain kita mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kok gak ada yang amin? Di masa-masa yang sulit ini, tidak ada yang bisa kita andalkan selain kita mengandalkan Tuhan. Ya. Meskipun iman Yakub masih dangkal, Tuhan terima Yakub apa adanya. Roma 5 ayat yang ke-6. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, Yesus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Sama seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang kabur dari rumah bawa warisan, tapi ternyata dia ngalami masalah dan dia jatuh miskin sampai dia harus makan sisa ampas makanan babi. Ketika dia pulang ke rumah bapaknya, dari jauh terlihat dan bapaknya segera menyambut anak ini. Masih bau babi, masih compang-camping. Tapi bapak ini gak peduli. Disambut anak ini. Bapak ini gak bilang gini, Dek, kamu mandi dulu sana. Setelah mandi baru bapak peluk. Enggak toh. Saudara,
Renungkan ini. Kasih Tuhan kepada kita itu luar biasa. Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Sebagaimana saudara itu ada. Ya. Jangan berusaha baik dulu. Jangan berusaha ketika datang kepada Tuhan, aku benar dulu, maka aku baru bertemu dengan Tuhan. Saudara, datang kepada Tuhan, apapun keadaanmu, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, saudara, ketika seseorang alami perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan hidup yang radikal. Yakub berubah dari seorang yang bernama Yakub yang artinya penipu. Tuhan ganti nama Yakub jadi Israel yang artinya pejuang Allah. Kemudian dia bernasar kepada Tuhan. Ya. Saya percaya pengalaman Betel yang dialami oleh Yakub ini sama dengan pengalaman Damsyik yang dialami oleh Rasul Paulus. Kesimpulannya apa? Orang yang bertemu dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan oleh Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana respon Yakub setelah dia alami perjumpaan dengan Tuhan? Yakub bernasar. Yang pertama dia berjanji bahwa Tuhan adalah Allah. Dia berkata mulai hari ini Tuhan akan menjadi Allahku. Dan yang kedua Yakub dirikan rumah Tuhan. Kota yang namanya Luz menjadi Betel. Ya. Dan dia berkata, batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Apa implikasinya bagi kita, saudara? Kalau Yakub dia dirikan batu dan dia berkata tempat ini akan menjadi rumah Allah. Saudara, orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan, setelah yang pertama jadikan Tuhan menjadi raja dalam kehidupannya. Yang kedua, dalam hatinya ada kerinduan untuk membangun tempat kudus Tuhan. Kalau kita dipercaya Tuhan ada di gereja ini, mari saudara, bangun rumah Tuhan ini. Ya. Keberadaan kita di gereja ini, lakukan bagian kita. Saudara rindu, gereja ini bukan semakin sedikit orang, tapi semakin bertambah jiwa-jiwa. Yang jawab yang di Semarang. Saya mau tanya, Anda rindu gereja kita bukan semakin berkurang orang-orangnya, tapi semakin bertambah jiwa-jiwa. Amin. Anda pernah bawa jiwa enggak? Ya. Membangun rumah Tuhan artinya peduli. Lakukan bagian kita. Jangan sampai untuk kebaktian, untuk diri sendiri aja Anda masih Senin Kemis. Gimana mau bawa jiwa-jiwa? Gimana kita berkata, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan dengar doamu, tapi Tuhan mau lihat kamu lakukan itu apa enggak? Saudara-saudara kita di Wonosobo, mereka berlomba-lomba bawa jiwa. Tahu temannya sedang ada dalam masalah. Kamu mau didoakan enggak? Ayo datang kepada Tuhan. Termasuk yang tadi saya cerita itu. Yang suaminya dalam masalah ditahan. Itu karena ada yang ngajak datang kepada Tuhan. Coba renungkan baik-baik. Apakah selama ini kita sudah lakukan ini? Apa kita cuma mikirin diri kita? Setiap minggu, keluarga Pak Yahya ini datang 1 jam sebelumnya, bahkan 1 jam kurang dari jam kebaktian. Dengar yang saya bilang ya, setiap minggu. Saya mau tanya, Anda yang lain peduli enggak? Tahu datang sudah beres. Sudah selesai. Saudara, ini tempat kita, ini rumah kita.
Seharusnya kalau kita mau, kita persiapkan diri, kita bisa. Lakukan bersama-sama. Sesuatu yang kita lakukan bersama-sama itu pasti akan terasa ringan. Tapi kalau kurang orang yang melakukan, akan berat. Dirikan rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan ini. Rindu, lebih banyak lagi jiwa-jiwa hadir. Aminnya yang semangat dong. Dari jawaban amin Anda aja saya ragu-ragu imanmu seperti itu apa enggak. Rindu banyak jiwa-jiwa hadir. Amin. Saudara, kalau kita enggak bangkit enggak bisa. Mau seperti apapun enggak bisa. Ayo kalau ada doa datang doa. Di sana kita terima pengurapan. Kalau orang pelayanan tapi enggak doa, saudara, pelayanan itu ada seseorang ya, dia melayani, tapi enggak datang doa. Ketika ada tantangan datang, pelayanan itu kan peperangan, ya, pasti diproses sama Tuhan. Ketika diproses hadapi peperangan, enggak kuat, gampang lemah, lalu mulai berkata, lebih baik aku mundur saja. Nah itu, karena pelayanan, tapi enggak doa, enggak terima pengurapan dari Tuhan. Apakah Anda masih antusias ketika datang kebaktian? Apakah masih jadi satu antusiasme atau sudah jadi beban? Melayani juga demikian. Apakah kita masih semangat datang kul? Apa jadi beban? Aduh, saya sebenarnya sudah capek. Ada kul lagi. Coba sekarang saya tanya, kulnya mau stop aja apa mau lanjut? Siapa yang mau kulnya stop? Ngomong aja sekarang. Kalau nggak mau kul, angkat tangan. Siapa yang mau kulnya lanjut? Oke, berarti minggu ini kulnya jalan lagi. Tapi datang. Ya, sudah disiapkan waktu, datang. Saya sibuk Pak, saya capek Pak. Semua orang juga sibuk, juga capek. Loh saudara, teman-teman kita di Wonosobo itu ada 10 kul yang berjalan. Saya itu sudah gak ikut-ikut loh. Gembala kulnya mereka yang melayani. Saya hanya datang berkeliling dari kul 1, kul yang kedua, kul yang ketiga. Nih termasuk, oh Niel ini juga gembala kul. Meskipun gak gampang ya, ngurusi anak-anak kul ya. Kadang pusing juga kan. Ditanyain gak jawab. Itu kebiasaan yang paling gak baik tuh. Di grup di WA gak respon. Cerita dia, waduh ini gimana nentuin hari dan lain-lain. Waktu awal-awal, tapi waktu berjalan, akhirnya mulai ngerti komitmen. Dan puji Tuhan, suara saya kok kalah keras ya sama dia ya. Dan puji Tuhan akhirnya sekarang mulai dipulihkan. Anak-anak ini bisa tergembalakan dengan baik. Ya. Jadi minggu ini ayo kembali bangkit, kulnya jalan lagi saudara. Seperti Yakub, orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan punya kerinduan. Apa yang aku bisa berikan dalam pelayanan? Ayo saudara mulai minggu depan. Kalau Anda bisa datang lebih awal, datang ayo. Kita persiapkan ibadah kita. Kita beres-beres sama-sama. Ya, Anda yang bisa lakukan bagianmu, ayo lakukan. Saya nggak ngerti kalau nggak ada keluarga Pak Yahya ini, gereja ini gimana saudara. Siapa yang mau nyiapin alat-alat? Ya, tapi bukan berarti mereka lakukan itu, yang lain jadi tidak peduli gitu. Ya, karena suara saya tambah nggak kedengeran, saya akhiri saja.
Dan yang ketiga, respon Yakub. Apa saudara? Dia mempersembahkan persepuluhan. Padahal waktu itu Taurat belum ada. Ya. Nggak pernah ada perintah untuk memberikan persepuluhan. Tetapi dia lihat teladan opanya, yaitu Abraham. Bagaimana ketika Abraham mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek. Dan dia berkata pada ayat yang ke-22 bagian B, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Garis bawahi kata akan selalu, ya. Aku akan selalu mempersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, mari kita taat, maka Tuhan akan memberkati hidup kita.